Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali bersama-sama, kita bisa kembali mengkaji kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib Mitra Pas. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277 999 101, dan untuk line telepon nanti bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385 877. Dan siaran ini juga bisa Anda akses karena live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda kirimkan ke rekan Anda atau hewan Anda. Mitra Pas silakan bisa bergabung dan berdiskusi. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42. Dan kitab hadis Targhib wa Tarhib disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundhiri. Beliau adalah seorang ulama besar ahli hadis dan kitab ini dinamakan dengan Targhib wa Tarhib karena memang di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang targhib, tentang anjuran, dorongan, motivasi, janji pahala, balasan ataupun surga. Dan dilengkapi tarhib. Tarhib ini adalah ancaman, peringatan, pantangan akibat buruk dosa dan neraka dalam masalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Tentu kitab ini akan memenuhi semua kebutuhan kita tentang anjuran sekaligus dilengkapi dengan ancaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas pagi kali ini kebanyakan menerangkan tentang ancaman Mitra Pas, ya, yang biasanya kita tidak terlalu menghiraukan karena ada unsur-unsurnya sudah masuk dalam kegiatan kita hampir setiap hari. Kita sudah mencoba untuk memakluminya. Bahkan ada beberapa hal-hal besar atau pesta-pesta besar mengakomodir kegiatan-kegiatan yang nyerempet-nyerempet. Ini dia, kita bahas tentang bab yang menerangkan tentang ancaman sodomi Mitra Pas. Kalau Anda ingat kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, nah ini kita bahas tentang ancaman yang menerangkan, maksud kami bab yang menerangkan khusus tentang ancaman sodomi. Dan pagi ini sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Abah Yai Mukhlisuladi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Radhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati jamil masyaikhina wa muallimina wa murabbi rukhina khususan muallifi hadzal kitab. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulum fid dharain. At-tarhibu utawi ancaman minal liwati saking liwat atau sodomi. Wa ityanil bahaimah lan nekani kewan, zinai kewan. Wal mar'ah lan wong wadon latih bojo, wal mar'ah lan bojo fi duburi ing dalem dubure wadon. Sawaun kanat padha kono iku zaujatuhu bojone au ajnabiyatu utawa wadon liya. Ini bab yang menerangkan tentang ancaman perilaku seks menyimpang
yaitu sodomi, kemudian menzinai hewan, kemudian melakukan hubungan melalui dubur, baik kepada istrinya sendiri ataupun ke orang lain. Ini ada ancaman dan larangannya. Hadis 3692. An Jabir radhiyallahu anhu, kacerita sing Jabir radhiyallahu anhu kala ngendikan Jabir, kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, inna akhwafama sak temene kang luweh ngawatirake ma ing perkara afu kang khawatir ingsun ala ummati ing ngatasi umat ingsun iku min amali kaumil Lutin, saking perbuatane kaum Nabi Lut. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi qala haditsun hasan gharibun wal Hakim qala sahihun isnad. Diterangkan dari sahabat Jabir, diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi, menurut Tirmidzi hadis ini hasan, wal Hakim, menurut Hakim hadis ini sahih. Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya, saya ulangi, sesungguhnya yang paling sangat semua yang dikhawatirkan oleh Rasul terhadap umatnya adalah jika umat melakukan perbuatan Nabi Lut. Ketika Rasulullah khawatir pasti terjadi. Karena kekhawatiran itu menunjukkan indikasi. Jadi terindikasi sangat dimungkinkan kaum ini, umat ini melakukan seks menyimpang, perilaku yang tidak baik seperti perilakunya kaum Lut yang akhirnya ditenggelamkan ke banjir bandang, tenggelamkan ke bumi dengan tsunami itu. Nah, apa perbuatan kaum Nabi Lut itu? Yaitu berperilaku, mempunyai perilaku seks menyimpang, yaitu mencintai sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki biasa disebut dengan kaum homoseks. Kemudian kalau perempuan sama perempuan disebut dengan kaum lesbi. Dalam masa sekarang, perkumpulan ini bisa disebut dengan kelompok LGBT atau dibaca LGBT gitu ya, LGBT. L-nya dari lesbian, artinya wanita mencintai wanita. G-nya gay. Gay ini berarti laki-laki yang mencintai laki-laki. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki dengan melakukan sodomi. Kemudian LGB, B-nya itu biseks, seks menyimpang. Kemudian T, trans woman atau transgender. Ya, trans woman berarti laki-laki menyerupai perempuan menjadi waria, bencong. Kalau siang maman, malamnya mimin. Kalau siang yanto, malam menjadi yanti gitu ya. Ini mohon maaf kalau kesamaan nama. Maka atau transgender ini sudah merubah gendernya. Laki-laki dipotong kemudian dibikinkan seperti wanita. Ini paling banyak di negara Thailand, Filipina. Nah, itu sudah mulai marak dan umum gitu ya. Karena di negara Thailand itu LGBT dapat ruang. Bahkan LGBT atau trans woman di sana banyak dan mendapatkan pekerjaan seperti yang lain. Nah itu. Di Indonesia sangat ditentang karena selain bertentangan dengan norma susila ketimuran Indonesia, juga itu sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah dan syariat agama Islam. Nah, maka
Apa itu? Kelompok ini sementara waktu tidak diberi ruang, dan semoga tidak ada undang-undang yang melegalkan hanya atas nama kemanusiaan dan demokrasi, karena kemanusiaan dan demokrasi tentunya juga tidak melukai syariat dan aturan agama yang diyakini. Apalagi mayoritas kita adalah Muslim. Nah, maka Nabi khawatir umat ini akan melakukan hal itu. Nah, mesti dong kekhawatiran Rasul adalah sangat mendasar sekali dan sangat mungkin itu terjadi nanti atau sejak dulu sudah ada, bahkan sampai nanti hari kiamat umat ini ada yang terjangkiti penyakit-penyakit LGBT atau penyakitnya kaum Nabi Lut yang mencintai sejenis, perempuan mencintai perempuan, lelaki mencintai laki-laki dan melakukan hubungan badan. Nah, naudzubillah min dzalik. Hadis selanjutnya wa an Buraidah radhiyallahu anhu. Cerita sing Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku ngendikan Kanjeng Nabi, mana qadha kaumunul ahda, mana qadha ora mbatalake sapa kaum al ahda ing perjanjian illa kecuali kana ana apa al qatlu peperangan bainahum ing dalem antarane kaum. Wala dharat lan ora pertelopol fahishatu bimakna perzinahan fi qaumin ing dalam kaum illa kecuali sallata ngenti sinten Allah Gusti alim ing atase kaum al mauta ing kematian sing gampang. Wala mana alan ora nyegah sapa kaumun kaum az-zakata ing zakat illa kecuali khubitha dentan anu sing kaum al qatru apa udan. Ai bimakna al-qatru bimakna mator, bimakna khair wal barokah, bimakna udan, bimakna keapian, bimakna barokah. Hadis rawahul Hakim qala sahihun isnadi. Riwayat Imam Hakim sahih sanadnya. Tidaklah suatu kaum yang telah membatalkan perjanjian kecuali di situ akan terjadi al-qatlu bainahum, peperangan, bermakna pertengkaran, pertikaian, kisruh, konflik. Ketika mereka sudah membatalkan perjanjian, mengingkari perjanjian, maka pasti akan terjadi pertikaian, peperangan, dan saling membunuh karena sudah saling membatalkan perjanjian. Nah, perjanjian agung ketika berbicara tentang negara adalah perjanjian tentang dasar negara. Perjanjian tentang dasar negara itu perjanjian. Namanya mitsaqun ghalidz, perjanjian agung yang dibuat oleh pendiri-pendiri negara. Nah, ketika perjanjian ini dibatalkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan, peperangan, saling membunuh antar anak bangsa. Naudzubillah. Maka jangan sampai terjadi ada pembatalan perjanjian yang sudah disepakati, yaitu bentuk negara, dasar negara, dan undang-undang dasar negara dan simbol negara. Nah, kemudian walau zaharatul fahisha biqaumin illa salatallahu alaihimul maut. Ketika di tengah masyarakat telah nampak dengan terang-terangan mereka melakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan kotor, perzinahan yang terus terang, prostitusi yang dilegalkan, maka Allah pasti akan membikin kematian adalah seperti hal yang sangat mudah, kematian yang sangat mudah, nom-nom do mati kabeh. Ya, enggak loro mati, enggak opo mati. Dadi nyawa mritili ketika sudah jelas nampak terang-terangan mereka yang bermaksiat, nampak terang-terangan mereka yang berzina, nampak terang-terangan mereka yang melakukan pelanggaran syariat.
maka tiada lain Allah akan memudahkan hilangnya nyawa. Nyawa tidak ternilai, tidak bernilai. Gampang matilah, 50 mati, 40 mati, loro elek-elek mati. Wala mana'al qaumuz zakata illa hubith anhumul qadr. Ketika tidaklah umat itu telah menyegah, menahan tidak membayar zakat, kecuali hujan akan ditahan. Ketika hujan ditahan bermakna barokah ditahan, kebaikan ditahan. Ketika masyarakat sudah tidak membayar zakat, maka keberkahan dari pekerjaannya hilang. Nah, ini hadis, maka ada satu peringatan sebetulnya, ini maksudnya zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydina. Sebab nampak kerusakan di daratan, di lautan itu ya karena perilakunya manusia itu sendiri. Manusia itu punya tugas imaratud dunia, meramaikan dunia, tidak merusak dunia. Maka dengan adanya pengingkaran perjanjian besar, kemudian permaksiatan yang sudah merajalela dan dilakukan dengan terang-terangan, kemudian keengganan membayar zakat, sesungguhnya mereka tidak harus mengadakan peperangan, rusak dunia ini wis. Tidak harus ada perang, tidak harus ada nuklir yang diledakkan, tidak harus ada bom yang diledakkan, rusak tatanan dunia ini ketika 3 hal ini dilakukan dan dilakukan secara terang-terangan. Maka perjanjian suci yang pertama kali harus jangan diingkari adalah perjanjian orang dulu berkaitan dengan lambang negara, dasar negara, sistem negara dan sebagainya. Permaksiatan, kalaulah yang suka maksiat, janganlah terang-terangan, ngumpeto. Maksiat terang-terangan kayak ranti. Sekarang lihatlah, masyarakat kita disuguhi pertunjukan yang sangat tidak mengedukasi kepada anak kecil dan wanita. Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Irian, keseluruhan adalah mayoritas Muslim. Tapi lihatlah dalam acara hajatan, ada pertunjukan yang sangat-sangat kontradiktif dengan ketimuran. Di situ ada anak kecil, di situ ada ibu-ibu haji, ada ibu nyai, ada ustadz-ustadzah. Tapi suguhan yang menjadi hal yang sudah dianggap lumrah dan wajar, yaitu goyangan-goyangan erotis yang dilakukan oleh biduan-biduan kelas kampung. Padahal biduan yang kelas nasional sopan, pakaiannya rapi, menutup aurat, setidaknya tidak membuat rangsangan. Tapi yang kelas kampung ini, yang biduan kelas ecek-ecek itu, ini yang rusak suasana itu. Suara wis gak api, ya kasarane ya ora patek genah. Goyangannya sok selalu pamer aurat, padahal di depan ada anaknya, ada ponakannya, ada anak kecil-kecil. Dan suguhan semacam ini hampir setiap pesta, entah pernikahan, entah khitanan, entah pesta rakyat, masyarakat selalu disuguhi hal-hal yang semacam itu, yang itu notabene merusak alam. Yang secara tidak langsung mereka sudah memberi kontribusi buruk, membuat atmosfer buruk yang merusak sistem tata kebaikan yang ada di dunia ini, sehingga Allah akan mengambil nyawa-nyawa. Mudahnya orang meninggal dunia, terjadi musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, karena zuharatul fahisyah, nampak permaksiatan, perilaku kotor, keji, ngumbar aurat, mabuk, tarian erotis di depan anak-anak, di depan umum, perzinahan yang dilegalkan dan sebagainya, sehingga menjadikan
hilangnya nyawa begitu mudah. Dan ketika sudah tidak membayar zakat, maka keberkahan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Majah wal Baros wal Baihaqi. Karena diriwayatkan dari Imam Barros, Ibnu Majah, Baihaqi, hadisnya dari Ibnu Umar, dari jalur Ibnu Umar. Qala ngendikan Ibnu Umar, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala alaina, telah menghadap, aqbala ngadep, alaina ing atase kita, sinten Rasulullah. Rasulullah ini menghadap kepada sahabat-sahabat. Faqala mongko ngendikan Kanjeng Rasul, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, berarti orang Islam Mekah yang hijrah ke Madinah. Khamsu khisalin, utawi 5 tingkah, idzab tulitum nalikane den coba sira bihinna kelawan 5, ya wa a'udzu lan jaluk pangreksa ingsun billah ing Gusti Allah antudrikuhunna, saking yen to ketemu sira ing 5. Jadi suatu ketika Rasulullah menghadap pada sahabat, wahai kalian sahabat-sahabat muhajirin, 5 hal jika kamu diuji, maka kamu harus minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai teruji dengan 5 itu. Nek sampai diuji 5 niku repot, sampai harus isti'adzah kepada Allah. Jangan sampai mengalami hal itu. Apa itu? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha bihimut ta'un wal auja' allati lam takun mawdud fi aslafihim alladzina mawdu. Dalam hadis ini, yaitu ketika di masyarakat telah terang-terangan orang melakukan permaksiatan, perzinahan, goyang erotis, ngumbar aurat wanita yang dipamerkan di panggung dalam hiburan-hiburan rakyat, dalam acara-acara kerakyatan, mantenan, sunatan dan sebagainya, acara desa dan sebagainya. Sehingga kaum itu akan terlaknat. Ketika kaum terlaknat, tiada lain fasya bimut ta'un, Allah akan menurunkan ta'un. Ta'un itu wabah, pagebluk, pandemi. Allah akan menurunkan pandemi lagi, pagebluk lagi. Wal auja allati lam takun mawdud, penyakit sing gak ono mari-mari ini. Kenapa? Ketika maksiat telah terang-terangan, ketika permaksiatan telah dilegalkan, ketika perilaku buruk telah menjadi lumrah, naudzubillah min dzalik, maka yang terjadi adalah Allah nurun ke corona, Allah nurun ke macam itu, penyakit sing gak mari dan sebagainya. Itu karena perilaku manusia lagi. Maka sesungguhnya orang berbuat baik itu, yang menjaga dunia itu ya jangan berbuat dosa. Itu termasuk menjaga dunia. Nanti selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, diterangkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala ngendikan Jabir, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzulimu ahlud damah kanat ad-daulah daulatal adu. Ketika ahli-ahli atau pejabat-pejabat penegak hukum ini telah zalim, penegak hukum telah zalim dan ada dalam kekuasaan yang zalim, kemudian wa idza kathra zina, dan ketika para penegak hukum ini telah berbuat zalim, maka yang terjadi adalah permusuhan di antaranya.
Penegak hukum itu ya polisi, jaksa, hakim. Ini penegak hukum. Ya, polisi, jaksa, hakim. Ini penegak hukum. Polisi menyidik, jaksa menyidangkan, hakim memutus. Jadi polisi yang menyidik, jaksa yang menyidangkan, kemudian hakim yang memutus. Ini namanya penegak hukum. Ketika mereka zalim artinya tidak melakukan sebagai mestinya dalam berijtihad menentukan siapa yang salah yang benar, maka yang terjadi adalah akan permusuhan di antaranya. Kemudian nomor 2, wa idza katsura zina katsura saba. Ketika zina telah dilegalkan, maka yang ada adalah kehinaan keturunan. Kehinaan dalam nasab, kehinaan. Wa idza kathrat al-tauliyah rafa'allahu azza wa jalla yadau anil khalqi. Dan ketika terjadi banyak perilaku sodomi, lesbi, berperilaku menyimpang, LGBT, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari makhluk-makhluk itu. Allah akan mengangkat rahmatnya dari semua makhluk, fala yubali fi ayyi wadin halaku, dan Allah tidak peduli di sisi mana yang akan rusak itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kelompok yang menentang LGBT dari kaum muslimin mesti tahu paham hal ini, karena ketika itu dilegalkan, yang terjadi ada kerusakan. Allah pasti akan menghancurkan bumi ini. Allah akan menghancurkan negeri ini. Dan fala yubali fi ayyi wadin halako, maka Allah tidak peduli mana yang akan rusak duluan, di sisi mana yang akan rusak itu, tapi pasti dianjurkan Allah. Allah mengangkat keberkahan, Allah mengangkat kebaikan dari makhluk itu sendiri, karena telah terjadi perilaku menyimpang, perilaku sodomi, perilaku pecinta sejenis, lesbi, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka jangan sampai, maka terus dari anak kecil harus ada pendidikan seks yang benar, harus ada informasi yang tepat, dan kaum moralis, rohaniawan harus menyuarakan ini terus, karena ini adalah menjadi ajaran agama, ini adalah pesan moral agama, ini adalah pesan Nabi. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, rusak dunia ini. Maka harus disuarakan, jangan pada diam. Nah itu. Sekarang kan kalau bersuara dimusuhi, jadi takut dimusuhi. Nanti kalau bersuara nanti banyak yang bully, takut dibully. Jadi mereka takutnya pada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terangkan dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngendikan Rasul, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'is samawat. Allah melaknat 7 golongan dari makhluknya, dan pelaknatan itu dari langit 7, dari atas langit 7. Wa raddada la'nata ala wahidin minhum thalathah, bahkan Allah mengulangi laknat itu 3 kali. Bahkan aktsara minka, lebih banyak daripada itu. Allah melaknat terus itu. Kelompok 7 ini dilaknat terus berulang-ulang setiap hari dari langit 7 sana. Siapa itu? Pertama, la'ana kulla wahidin minhum laknatan takfihi. Dan Allah melaknat setiap laknatan itu, dan melaknat itu. Qala, kemudian Nabi berjawab, pertama dalam mal'unun man amila amala qaumi Lut. Pertama Allah melaknati kaum yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi membahasakan yang tidak vulgar. Nabi melaknati siapa yang dilaknat Allah berulang-ulang kali setiap harinya itu, yaitu orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Apa itu? Yaitu LGBT, perilaku LGBT itu dilaknat
dari atas langit 7 dilaknat apa? Didoain jelek, disedak elek. Nah, itu perilaku LGBT, termasuk sodomi tadi, perilaku sodomi. Yaitu yang menggauli laki sama laki melalui dubur, naudzubillah min dzalik. Dan repotnya orang yang melakukan sodomi itu hadasnya tidak akan hilang walau dicuci dengan air laut, walau dijanabati dengan air laut. Hadas hakikatnya belum hilang. Naudzubillah min dzalik. Mal'unun man amila amala qaumil Lut. Kemudian lagi Allah melaknat kaum yang melakukan amalan perbuatan kaum Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumil, sampai 3 kali. Mal'unun, dilaknat orang-orang yang melakukan amalan kaum Nabi, yaitu sodomi. Dilaknat orang-orang melakukan sodomi, dilaknat orang-orang yang melakukan sodomi atau LGBT. Dan mal'unun man dabaha fi ghairillah, dilaknat orang yang menyembelih hewan tidak untuk Allah. Menyembelih hewan untuk sesajen, dilaknat. Menyembelih hewan untuk larung, sesaji, tidak untuk Allah, dilaknat. Maka kalau ada tujuan tertentu ya niatnya tetap karena Allah gitu. Ini budaya kita punya cara larung kepala kerbau ke laut. Ya niatnya sembelihlah itu. Niat bismillah Allahu akbar kang Gusti Allah tak sedekahne kabeh lah ngono. Engko ndase wis pakan iwak nang segoro. Ya gitu. Tidak apa-apa. Tapi niatnya karena Allah, jangan karena nyiroro kidul apa nyiroro lor gitu. Nah, itu tidak boleh. Dilaknat kan. Mal'unun man amila amala qaumil Lut. Wa mal'unun man ata syai'an minal bahaim, dan dilaknat orang-orang yang menzinai hewan. Wedhus, sapi, kebo, jaran. Nah, kok digauli, dizinai, wah terlaknat dia, walaupun hewan. Banget kudune ana sapi ning kandang langsung. Nauzubillah min dzalik. Mal'unun man aqa walidayhi, terlaknat orang yang durhaka ke kedua orang tuanya. Itu pengertiannya bukan hanya kedua orang tua, termasuk mertuanya, mbahnya, gurunya. Terlaknat semua. Mal'unun man jama'a baina imra'atin wa ibnatiha, terlaknat orang yang menikahi ibunya dan anaknya. Saomah mboke sak anake diyak, anak sak mertuane diokeni, ya ini terlaknat orang ini. Dan itu prakteknya bukan hanya termasuk ya paman karo mbok, cilik karo sak ponakane ya diyak kabeh, atau kakak dan adik, ya, atau bude dan ponakan, ya seperti itu terlaknat semua, terlaknat semua. Ya nek seneng mbokne dhewe ya wis to ponakane gak usah lak jenom jabe nganggur ini. Ya, itu tidak boleh. Satu nasab dua tidak boleh. Ya sudah mbok cilik ya wis to ora usah ponakane. Kemudian mal'unun man ghayyara hududil ardi, terlaknat orang yang merubah hukum hudud di dunia. Mal'unun man da'a ila ghairu mawalih, dan terlaknat orang yang meminta kepada selain Allah. Ini terlaknat semua. Rawahu At-Tabrani fil Awsat, hadis riwayat At-Tabrani. Ini beberapa hadis yang menerangkan tentang ancaman-ancaman yang punya penyimpangan dalam hal apa? Yang penyimpangan dalam hal seks, yaitu kelompok LGBT, khususnya kaum Sodom, perilaku kaum Sodom yang sangat fenomenal itu. Semua dilaknat oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita, keluarga kita, saudara kita terhindar dari hal-hal buruk ini. Amin Allahumma amin. Baik, mitra pas, untuk Anda yang ingin bergabung, kami sediakan space waktu, masih tinggal beberapa menit lagi. Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Dan untuk line telepon
juga pagi ini bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877 yang sudah bergabung dari Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Abah Yai, yang tadi panjenengan tekankan ini masih banyak terjadi di sekitar kita, seperti sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, dan semua yang melakukan itu juga tahu kalau itu dilarang. Rata-rata saya pikir sudah tahu. Mohon pencerahannya, Yai. Terima kasih. Demikian dari Bu Sri, monggo ya. Ya, harus didakwahkan terus, diajakkan terus, dilarang terus, diingatkan terus, karena tugas kita adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tugas kita adalah saling ingat mengingatkan di antara sesama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tugas kita itu ya mengajak orang di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah semua orang ke jalan Tuhan. Maka jangan biarkan. Kalau kita setuju terhadap permaksiatan sama dengan kita melakukan, maka dasar perintahnya adalah man ra'a minkum munkaron falyataghayyar biyadihi. Jika di antara kalian melihat kemunkaran, rubah dengan tanganmu. Rubah langsung. Kalau enggak mau ya bil lisan, kalau enggak mau bil qalbi. Adhaful iman. Maka ada hubungan dengan iman kalau kita membiarkan permaksiatan. Kita tidak resah atas permaksiatan yang ada. Kita tidak berani berbuat, tidak berani ngomong, hanya mendoakan ya Allah. Berarti itulah kelemahan iman kita, atau iman yang paling lemah itu. Maka terus bersuara, terus mengajak kebaikan, jangan ada bosan itu. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Andis ini menanyakan begini, Yai. Kalau hal-hal yang sampai berhubungan badan memang belum, tetapi untuk menuju ke sana ini kan masyarakat sudah mulai memaklumi. Artinya begini, Yai. Ketika orang duwe gawe, itu yang ditanggap itu yang lucu-lucuan, naga bencong, mohon maaf, dan lain sebagainya, cucuk lambat dan lain sebagainya. Ini masyarakat malah tertawa-tertawa, padahal ini kan bagian dari menuju ke arah sana. Nah, ini bagaimana ya? Ini sudah ada di lingkaran kita. Bahkan IO juga kadang menyediakan yang lucu-lucu, katanya buat lucu-lucuan. Ya, kan lucu yang mendidik, bukan lucu yang jorok. Maka bedakan mana yang jorok, mana yang itu tidak pantas, mana yang lucu pantas. Silahkan lucu untuk hiburan, tapi harus yang sopan. Lihat, sebelah kita masjid, sebelah kita pesantren, sebelah kita musola, sebelah kita majelis taklim, sebelah kita ada Bu Nyai, Pak Nyai, Kiai. Masa gak ada sungkan-sungkan? Di depan kita ada anak-anak. Susah payah Kiai membangun moral, ngajak wong apik. Sehingga dirusaknya acara semacam itu, meracuni pikiran anak-anak, meracuni angan-angan anak-anak, meracuni mindset anak kalau itu dianggap lumrah. Ya, kalau tidak ada yang resah, berarti semua hatinya mati. Maka harus ada yang resah. Dalam rangka silahkan bergembira, tidak ada yang mati, tapi kegembiraan itu jangan sampai meninggalkan hal kesan yang buruk, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh hidup untuk mencari ridha, toh hidup ini untuk beribadah. Silahkan bergembira, silahkan punya hajat, silahkan anak-anak, tapi harus yang standar terukur dalam konteks kesopanan ketimuran. Tidak yang erotis, tidak yang porno aksi. Kan sudah menunjuk pada porno aksi. Ada ancaman sebetulnya porno aksi. Silakan. Ketika kita mendatangkan kelompok-kelompok ini, berarti kita setuju terhadap kebencongan itu. Kalau kita menikmati kelucuan yang dilakukan oleh bencong-bencong itu, berarti kita itu setuju atas perilaku dia. Sama dengan kita mendapatkan laknat itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa pengen dilaknat Gusti Allah? Apa pengen dicabut keberkahan? Apa pengen ujuk-ujuk do mati gitu? Nah, maka kembali kepada tugas dasar manusia sebagai makhluk yang tugas imaratud dunia. Jagalah dunia ini.
jagalah kehidupan di dunia ini, jagalah kedamaian di muka ini. Dengan cara apa? Bukan hanya alamnya yang harus dijaga, bukan hanya ekosistemnya yang harus dijaga, bukan hanya atmosfernya yang harus dijaga, tapi jaga dari murka Allah, jaga dari dicabutnya barokah dan rahmat di bumi ini. Dengan cara meminimalisir permaksiatan. Maka semua harus amar ma'ruf, dan amar ma'ruf ini mengajak kebaikan dan nahi mungkar, melarang kemunkaran agar dunia lestari, berkahnya turun, berkah langit diturunkan, berkah bumi dikeluarkan, berkah berkehidupan Masya Allah, dodol elek-elek untungnya akeh, dodol ape-ape untungnya Masya Allah, usaha kecil-kecil barokah, karena Masya Allah ada keberkahan yang tidak dicabut oleh Allah. Masyarakatnya tenang walau berpenghasilan pas-pasan, masyarakatnya kuat ibadahnya walaupun kelompok miskin katakan, karena ada keberkahan dan rahmat Allah yang terjaga, yang diberikan terus, yang disiramkan terus walau dalam satu kekurangan sekalipun. Kenapa? Tidak ada permaksiatan di situ. Ya, atau tidak ada permaksiatan yang dilegalkan, dilakukan terang-terangan oleh warganya. Maka itu monggo saling eling tinelingan gitu. Ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena merubah itu kan punya kekuatan kan, maka Rasulullah pun sangat-sangat bijak kan. In ra'a minkum, jika di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubah dengan tangan. Nah, maka tupoksiknya ya kalau kita pejabat ya rubah dengan undang-undangmu, peraturanmu. Pak Inggi dilapuri rakyatnya Pak, badhe nyuwun izin gua tenake dangdutan. Yo ngene Kang, sampean dangdutan kena iku hakmu. Ning aku njaluk tulung biduane kon sing sopan. Sebab wargaku ki yo ana muslimat fatayat berah. Awas sing nonton ya fatat muslimat. Iya senajan ngono kita ketika kon sing sopan pakaiane. Ah ngono. Wah nggih mboten seru, ya seru gak seru sing penting wis nono. Oh ngoten. Dadi Pak Petinggi mengedukasi. Dakwah sesuai tupoksinya, dakwah sesuai domainnya. Dakwah sebagai sesepuh sing harus mengedukasi wargane. Monggo sampean berkesenian wong iku hake sampean dik-dik sampean dhewe. Nek aku pesen ya ana biduan ya kon sing sopan pakaiane, goyangane ya sing wajar-wajar wae. Ku ning ngarep cah cilik-cilik oke, bocah tipe iki madrasah kathah. Ya ana fatayat muslimat, ya ndewah barang ngono. Insyaallah rakyat nanti manut insyaallah. Gak usah ana minum-minuman, gak usah mabuk-mabukan ya. Petinggi nih. Pak, karena petinggi itu raja di kelas desa. Jika bisa menjadi polisi, bisa menjadi hakim, dia posisi kepala. Dia punya tugas leadership, punya tugas administratif, juga manajerial. Wong desa mesti manut kandhane petinggi ini, siap bos mesti ngono. Gitu. Kemudian ya nanti di sowan ning gone sesepuh adat Pak Kiai, Mbah badhe ndek gawe Mbah. Lah nang gak apa-apa, Cung. Ais dangdutan yo siku hakmu, ning ya aku njaluk yo kon sing sopan yo lah. Pakaiane sing sopan, yo lagune sing penak. Sebab ning kene iki ana bocah cilik-cilik oke, ana fatayat muslimat berah, ana bukaji-kaji akeh. Lah bukajine melok nyawer iki kaji lali kuwi sing ngene. Kajine kaji lali niku nggih. Aja kajine mabur. Ya kajine lali itu. Ya, diingatkan, harus ada yang mengingatkan gitu. Ya, saling mengingatkan begitu. Nanti insya Allah terkontrol. Maka fungsi masyarakat adalah sebagai kontrol sosial. Nah, kontrol sosial itu ya diantaranya ya ngeling na ya lek nang gak apa-apa lek to Pak, ya sing sopan ya lek. Wis gak usah bencong-bencongan. Jorok lah kan cetok gitu loh. Gak usah itu serotis, itu termasuk porno aksi. Nah, sudah ada undang-undangnya itu. Porno aksi itu melanggar kaidah ketimuran, wis ono undang-undangnya. Sebetulnya itu pelanggaran dan siapapun dipoto cekrek dilaporno juga bisa itu. Ya, diingatkan itu EO atau itu semua ya. Yang
Ya silahkanlah berhibur yang lucu, tapi tetap mengedukasi akhlak, tetap tidak merusak moralitas. Itu kan yo bisa toh, ngono gitu. Baik. Ini yang juga menarik, saya teringat tentang asbabun nuzulnya Quran surat Al-Jumu'ah, kalau tidak salah ayat 11 ini. Yang menarik pada saat itu kan artinya musik ya, hiburan musik ini sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuman alirannya yang beda. Kalau di sana kan yang padang pasiran itu atau apalah aliran. Kalau kita dengan dangdut dan campur sari yang terkenal dan sama-sama digemari. Nah waktu itu pada saat Jumatan, datanglah beberapa kafilah, ada pasar malam seperti itu, dan pasar malam dalam rangka mengundang masyarakat pasti ada hiburan ya. Kalau di sini mungkin dangdutan seperti itu, Kiai. Sampai jamaahnya ngilang semua, dan itu pada saat khutbah sholat Jumat. Mungkin bisa diceritakan ini kaitannya dengan musik, kemudian tahu wayah, tahu waktu, atau bagaimana ini, mohon pencerahannya ya. Ya, Rasulullah itu kan berbuat berdasarkan wahyu. Nabi tidak berani melarang kalau belum ada larangan. Seperti banyak hal-hal yang sekarang dilarang, yang dulu belum dilarang juga gitu. Lah musik itu zaman dulu tidak dilarang, seperti halnya khamr juga, karena menjadi hiburan. Ada proses di sana ya. Musik itu yang menciptakan alat musik kan di antara Nabi Daud. Nah, karena kasus itu kemudian ada larangan itu, bahkan orang yang menikmati musik itu kelak tidak bisa mendengarkan suara Rasul Muhammad SAW di surga. Maka ulama-ulama pun resah dengan hadis ini. Hadis ini riwayat Tabrani. Resah sehingga secara ilmu usul itu musik kok dilarang tuh kenapa sih kok sampai begitunya? Maka ada di sebagian umat Islam yang mengharamkan musik itu karena hadis itu. Kelak walaupun masuk surga tidak bisa mendengar suara Rasulullah. Artinya menjadi orang yang tuli kelak karena sudah menikmati musik di dunia. Karena nah, kemudian secara ilmu usul, benarkah yang dimaksud demikian? Atau benarkah musik itu haram mutlak? Kok sampai sanksinya begitu? Dan asbabun nuzulnya dulu karena membuat orang lupa. Jumatan pada kabur. Nah, ternyata karena mendengarkan musik itu memang hati menjadi lalai. Musik itu kenapa diharamkan? Karena melalaikan hati kepada Allah. Terbukti Jumatan pada kabur, sholat pada ngilang, jamaah gak ono sebab menikmati musik itu begitu nikmatnya. Oh, berarti larangan ilah dari satu permasalahan ini adalah menjadikan lalainya hati mengingat Allah. Nah, haramnya ya bukan karena musiknya, tapi karena dampaknya, dampak sosiologinya, dampak psikologinya itu menjadikan dia lupa sehingga dia melupakan Allah. Lah dampak lalainya kepada Allah ini loh yang menjadi penyebabnya. Oh, berarti kalau bermusik tapi hatinya masih bisa mengingat Allah, lah harapnya begitu. Maka bermusiklah kalau memang itu jenengan senang, dengarkan, tapi hatimu tetap berzikir Allah, Allah, Allah. Atau musik yang dijadikan sarana untuk mengingat Allah. Maka sekarang dikolaborasikan oleh ulama-ulama yang dimulai dari Jalaluddin Ar-Rumi, yang musik itu jadikan alat usul kepada Allah. Ya, dengan bermusik dan tarian menjadi alat usul sampai pada Allah. Jadi mencoba melawan kebiasaan orang yang bermusik melalaikan Allah, sekarang bermusik menjadikan ingat pada Allah dengan lagu-lagu, syair-syair, zikir-zikir. Dan ternyata itu bisa. Maka kenapa tidak serta-merta ulama mengharamkan? Karena keharamannya, ulama yang tahu ilmu usul, keharamannya karena dari dampaknya. Maka dampaknya dihilangkan, tapi dibawa pada satu tujuan untuk mengingat. Karena al-umuru bimaqasidiyah. Segala satu pada tujuannya untuk mengingat Allah, bermusik untuk mengingat Allah. Maka bisa, dan itu dipelopori oleh yang sangat terkenal adalah Syekh Ali Mansur Jalaluddin Ar-Rumi. Gitu. Bermusik tapi jangan sampai meninggalkan Jumatan, ini parah banget sehingga turun. Bermusik tapi jangan sampai melupakan Allah dalam hatimu. Silahkan nikmati musik tapi hatimu tetap mengingat Allah gitu. Jadi artinya apapun yang bisa melalaikan kepada Allah, bahaya ya. Nah, itu apapun yang dilarang, apapun. Tidak termasuk HP. Termasuk HP. Orang asik main game, kemudian hatinya lalai, maka bukan HP-nya yang harus dibanting gitu ya. Tapi rubahlah
kelalaian itu menjadi ingat gitu loh. Oke, mitra pas paham nggih. Artinya bukan musiknya, tetapi apapun yang bisa melelehkan kepada Allah ini yang berbahaya. Baik, yang sudah bergabung kembali makin banyak ini ya, padahal kita sudah mau closing ini. Dari Bang Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Yai, sebenarnya tadi sudah sedikit-sedikit ada jawabannya dari keterangan tadi, tetapi saya bacakan saja untuk respect ya. Tadi menyinggung tentang larung, kemudian pertunjukan yang kurang layak tadilah untuk masyarakat yang ditampilkan. Nah, lantas bagaimanakah untuk menanggulangi hal tersebut? Setidaknya mengurangilah. Lantas siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini, dan siapakah yang harus bertindak untuk merubahnya? Pangapunten Yai, mohon pencerahannya. Ya, kalau bertanggung jawab ya kulukum ra'in. Setiap kalian pemimpin, ya pemimpin desa itu, kalau desa kepala desanya bertanggung jawab, dan semua panitia yang bertanggung jawab. Nah, maka kiai itu dalam konteks keindonesiaan mengacunya pada Wali Sembilan. Itu pasti akan mengajari kalau itu memang masih diadakan, tolong kaji benar, luruskan hati dan niatmu. Taruhlah ada larung kepala kebo, silahkan kalau sudah menjadi adat, tapi niatkan kerbau disembelih sebagai persedekahan, bukan persembahan. Beda toh. Kalau orang dulu untuk persembahan, untuk penjaga laut selatan, laut lor gitu ya, sekarang dirubah, bukan persembahan tapi persedekahan. Kepalanya untuk sesaji, jangan untuk makani iwak gitu loh. Faktanya untuk event ya, baik itu dicemplungke rebutan, dimasak bareng-bareng akhirnya, yang terjadi seperti itu. Malah baik begitu daripada mubazir. Rata-rata seperti makanya dikejar banyak para kecil. Daripada mubazir diambil aja, betul itu malah. Lebih baik begitu. Jadi event akhirnya. Artinya teruskanlah. Jadi kebiasaan atau adat-adat yang kiranya berpotensi ada penyimpangan diluruskan. Nah, tinggal ngeluruskan, contoh persembahan menjadi persedekahan. Larungan menjadi perebutan, ya, gitu aja, lomba. Nanti dilarung sudah, engko jipuk wae gotong. Nanti nek dia ndak apa-apa, lumayan ya kalau beli 450 kepala kebo itu. Nah, itu. Nah, kalau ya niatkan aja pakan iwak segoro bendo bunga begitu. Tidak untuk ketakutan kepada penunggu segoro atau apa. Ya karena segoro miliknya Allah, ya takut pada Allah. Karena dampaknya kalau hewan itu disembelih tidak untuk Allah, itu dagingnya haram gitu loh. Kalau diniatkan penyembelihan, besok akan diadakan pesta rakyat ya, untuk bersedekah laut, sedekah bumi, sedekah gunung, sedekah macam-macam. Akan diadakan persembahan dan larung sesaji 7 kepala kerbau untuk penguasa laut, penguasa gunung, penguasa apa. Nah, itu loh yang tidak boleh itu. Islam datang melalui ojo penguasaan Gusti Allah. Kamu kalau ingin selamat ya sedekah, maka jangan persembahan tapi persedekahan. Nyembelih kebo jangan hanya 7, 20. Alhamdulillah, dum kuwabeh masyarakat sing ra duwe. Kepalanya kalau harus dibuang ke laut, niatkan untuk makani iwak nang segoro. Ya. Atau kalau perlu diperlombakan yuk keroyokan lah, bagus malah itu. Dan niatnya adalah Gusti kewan tak sembelih kangge jenengan Gusti badhe kula sedekah. Ya, begitu kan. Ya, tipis-tipis gitu Pak Kiai, insyaallah pinter Mbah Kiai, Mbah Modin yang desa-desa itu pinter. Wis ngislamno jenenge Kiai Modin dari Kiai ning desa, itu Modin. Ya, itu biasanya sudah genah-genah kayak ngono. Jamae digenahno ya, langsung punden-punden sing disobo wong nggon keramat itu sudah digawe juru kunci. Juru kunci ini harus yang Islam, yang santri supaya genahno. Katakan orang yang datang akan salah dibenerno, badhe nyuwun mboten, nyuwun kali Gusti Allah nggih Mbah. Tak lantarno, tak tawasulno nyuwun kali Gusti Allah. Nah, biasanya kan ngoten. Itu cara dakwah orang-orang dulu begitu. Sehingga tetap ada itu tidak dirusak, tapi rubah saja niatannya, rubah saja caranya atau penyebutannya gitu. Ini wilayah dakwah begitu Mas. Maka ketika masih ada begitu ya diajak aja. Yo, bukan persembahan, bersedekahan. Larung sesaji bukan, makani iwak nang segoro. Dibageke iwak nang segoro gitu. Dipanen ben lemu-lemu gitu kan. Kan ndak apa-apa to ngoten niku.
Oke, tinggal ngerubah spanduk. Lomban. Nah, kita lomban diganti sedekahan. Nah, gitu kan ya. Baik. Ini yang terakhir lagi ini ya, saya dikirimi ini ada mungkin habis nyadran, katakanlah nyadran itu kalau bahasa Pati ya rata-rata atau bahasa orang pesisiran. Tapi yang saya lihat praktiknya kan ziarah sebetulnya, ziarah. Ini saya dikirimi foto seperti ini ya, saya perlihatkan dulu. Biar jelas ini. Nah, ada ditaburi apa namanya kembang merah ini apa namanya warna-warni. Nah, sebetulnya itu bukan nyadran, kali itu nyekar. Gitu ya. Istilahnya orang sini nyadran katanya. Wah, gitu. Beda nyadran itu istilah. Jadi kita harus tahu sosiologi ya, sosiologi orang Jawa. Ketika bulan Ruah, masyarakat Jawa itu punya kebiasaan dengan istilah menyebutnya ada nyadran, itu untuk Jawa Selatan. Ruah sebelum puasa maksudnya. Nah, ya Ruah sebelum puasa kayak begini. Ini pas ini ya momennya. Bulan Ruah atau Sya'ban itu secara ilmu sosiologi masa kita punya budayaan yang disebut dengan budaya megengan. Orang Jawa megengan. Itu untuk orang Jawa Tengah megengan. Kalau orang Jawa Timuran ruahan ya. Mungkin orang kulon Sya'banan, orang kidul nyadran. Jadi nyadran, megengan, ruahan, ada yang derandangan untuk orang kudus. Ini adalah dalam rangka memuliakan bulan Ruah sekaligus nyongsong datangnya Ramadan. Jadi kegembiraan menyongsong datangnya Ramadan sekaligus memuliakan bulan Ruah atau Sya'ban. Karena ini diperintahkan Rasulullah. Man azzama Sya'bana wattaqallah wa amila bi ta'atihi wa nafsa anil maksiat amanallahu ma yakunu fitil kasana minal balaya. Barang siapa memuliakan bulan Ruah ini dengan satu meningkatkan ketakwaan pada Allah, dua melakukan amal-amal baik demi taatnya pada Allah, menjaga diri tidak berbuat dosa dan maksiat, maka Allah memberi aman sejahtera setahun ke depan, selamat dari bala, musibah dan sebagainya. Jadi saya kemudian orang yang melakukan ritual, saya sebut ritual, kebiasaan ruahan, megengan, sya'banan, nyadran, yang caranya adalah amal baik demi taat pada Allah, itu dijanjikan selamat wilujeng setahun ke depan. Jadi ini kalis lir ing sambikola. Kita membacanya, melihatnya, masyarakat kita ke dalam acara megengan itu ada 3 hal mas yang dilakukan. Pertama melakukan perdoaan, doa terhadap para leluhur. Doa dianjurkan Mendoakan para leluhur. Nah, mendoakan para leluhur atau pendurane siapa? Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udep-udep gantung siwur, kelopak sente, debok bosok, terus didoain semua. Maka kebiasaannya menyebut arwah Bapak Suto Kintun donga dateng arwahipun Lek Siti, Lek Kamila, Lek Jidin, Lek Jeber. Ya, itu hampir seluruh Indonesia begitu. Ini kita baca dari sosiologi dulu. Lah, secara agama apakah ada tuntunan? Quran itu sangat komplit. Syariat itu sudah sempurna. Dan ternyata juga Allah menyifati itu. Sering kita sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Allah menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah menyikati orang-orang Islam dulu, orang-orang dahulu, ya orang alladzina sabaquna bil iman. Wong-wong waladine jauh mimba'di wong-wong sak badane Kanjeng Nabi, Ansor Muhajirin sak durunge Kanjeng Nabi, barbar Nabi Ibrahim sak teruse. Sampai Kanjeng Nabi, bar Kanjeng Nabi, Ansor Muhajirin, sahabat tabi'in terus ulama-ulama sampai sekarang. Bahkan sampai dina kiamat itu kalau berdoa ya Allah ampuni saya dan ampuni penduraning kula sing beriman. Alladzina sabaquna bil iman. Dengan bahasa Quran, alladzina rupane wong-wong akeh sabaquna kang rumini kita bil iman kelawan iman. Artinya
pendahulu kita yang beriman yang mati. Ampuni ya Allah. Artinya itu orang lain. Orang lain. Bukan diri kita yang berdoa. Orang lain pendahuluannya kita. Orang atasan kita siapa? Bapak ibu kita, mbah kita, buyut kita, canggah kita lah. Penduhuran. Nah, orang Jawa itu punya konstruksi rumah. Model rumah namanya rumah joglo. Dalam konstruksi joglo itu ada cagak papat jenenge saka. Dhuwure cagak papat itu jenenge apa, Mas? Megeng. Ana megenge, pendhuwurane jenenge megeng. Oh, eling pendhuwurane, ndongakno pendhuwurane. Megeng, eling megenge. Maka disebut dengan megengan. Karena dalam bahasa Indonesia kalau ada imbuhan an menunjukkan tempat. Oh, di tempat itu mengadakan ritual atau budaya megengan. Apa isinya? Ngelingi pendhuwurane. Bahasa Qur'annya alladzina sabaquna bil iman. Karena disifati Allah. Jadi disifati Allah, kalau minta ampun ya ampuni saya dan alladzina sabaquna bil iman. Tidak hanya mendoakan dirinya sendiri dan orang yang hidup, tapi yang sudah meninggal dunia didongak ya, maka disebut arwahe. Ono sing 20 arwah disebut kabeh. Ya memang begitu. Al ahya'i minhum wal amwat ya, apalagi dalam istighfar kita biasa kayak begitu. Mendoakan ya bukan hanya yang hidup tapi yang mati didoakan, yang hidup. Nah, maka dalam sosiologinya masa kita melakukan hal itu yang isinya kalau ruwahan, megengan atau apa itu selalu mendoakan orang mati, dan itu tidak bertentangan dengan syariat walaupun mendoakan tidak harus di bulan ruwah. Tapi setidaknya lah, namanya orang tua kan ngajari, hamba yo minimal kini setahun pisan nek kuat seminggu pisan. Nah, nomor 2 dalam ritual megengan ruan nyadran itu ada persedekahan. Sedekah untuk orang mati. Bukan untuk dirinya, ya untuk dirinya dan untuk orang mati. Dan ini juga tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan yang dipinginkan orang mati pun pingin pulang sedekah. Ya toh. Orang mati itu kan pengennya 2, Mas. Sampai izin pada Allah pengen pulang sedekah dan pengen menjadi orang baik, orang soleh, ikut ngaji-ngaji lah. Orang mati pengennya bukan pergi haji umroh enggak, tapi pengen pulang sedekah. Kenapa? Sedekah itu yang paling cepat membahagiakan di alam barzah. Sampai Kanjeng Nabi juga mengatakan tasaddaqu ala mautakum, bersedekahlah kalian, bikin sodakuan, haturkan, niatkan untuk orang mati-matimu. Karena para malaikat disuruh membawa persedekahan itu diaturkan pada orang mati sehingga orang mati gembira luar biasa. Begitu gembiranya orang mati itu kemudian berdoa di hadapan Allah. Allahumma nawwir man nawwara kuburuna wa basyir bil, ya Allah, kau terangi hidup anak cucuku yang telah menerangi kuburku dan gembirikan dengan surga. Kita bersedekah untuk orang mati itu sama dengan menyedekahi diri sendiri. Memantul pada kita, kebaikan itu akan kembali pada kita. Jadi yang dilakukan masyarakat kita itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang ketiga, berziarah kubur. Ziarah apalagi Nabi menyontohkan, Nabi memerintahkan. Setiap ba'dal subuh Nabi ziarah ke Baqi'. Nabi mengajari caranya. Hadisnya sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruwas. Dulu ziarah dilarang. Dulu saya melarang ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan fa innaha tuzahidu fid dunya Nasa'i wa tudzakkira lil maut. Karena ziarah menjadikan hidup semakin hati-hati dan ingat terhadap mati. Nah, 3 hal ini, rangkaian ini yang dilakukan masyarakat kita ketika bulan Ruwah sebagai wujud amal soleh memuliakan bulan ini yang dapat opah diselametno kalis lir ing sambikala setahun ke depan dan kegembiraan menyambut Ramadan. Jadi saya menyebutnya begini. Ini nama syariat yang dibudayakan, bukan budaya. Akhirnya menjadi budaya masyarakat kita, ya secara sosiologi sudah terbaca itu dan turun-menurun dan sejak dulu begitu. Nah, maka syariat yang telah dibudayakan di masyarakat kita dengan istilah baru menurut istilah lokal, megengan cara wong Pati, ruwahan cara wong Jawa Timur, syakbanan cara Jawa Barat, nyadran cara wong Jawa Selatan. Dan mungkin nanti ada lagi arwah jamaah, apa terserah wong namanya istilah itu boleh. Yang penting isinya, esensi dan isi daripada amalia itu adalah syariat yang setelah dibudayakan. Ini subhanallah, kita membacanya luar biasa itu. Baik. Yang menarik tadi ada fazuruha. Ini jamak taksir enggak, Yai? Ya, perintah. Artinya perintah kepada cowok ataupun cewek. Ya, betul, kalau ya? jamak berarti laki perempuan. Nah,
Cuma kan ada kisah begini. Jadi hadis ini sebetulnya memansuh hadis sebelumnya. Sebelumnya ceritanya ada wanita yang berziarah ke kubur, kemudian nangis gulung-gulung begitu, berniahah karena suaminya meninggal. Kemudian Nabi melihat, la'anallahu zairat, Allah melaknat wanita tentang ziarat, yang ziarah. Nah, hadis pertama ini yang sering digunakan dari masalahnya. Hadis itu dimaksud dengan kuntu. Maka ada kalimat kuntu nahaitukum. Hadis ini datang setelah beberapa dekade ya. Setelah Islam disempurnakan. Masih maka ada Nabi masih Islam Islam di masa Mekah yang belum termerdekakan, dan Islam ketika Mekah dimerdekakan. Islam ketika belum sempurna dan sempurna. Maka dalam ilmu hadis ada nusah mansuh. Kalau tidak kenal itu berarti tidak tahu ilmu hadis. Kacau, karena banyak hadis yang dimansuh atau direvisi dengan hadis yang lain, termasuk hadis itu. Makanya jangan pegang hanya dalam satu hadis saja, repot nanti. Ya bukan, jangan berbicara kalau masih satu hadis nanti menjadi Islam menjadi kaku dan salah. Apalagi berani, saya belum pernah menemui hadis. Mau kurang kok bro. Beliau ya belum menemukan satu hadis, macane lagi buku terjemahan beberapa kok. Cobalah beberapa hadis, kan banyak loh. Bukan hanya sahih itu bukan Bukhari Muslim tok gitu loh. Ya, baca Bukhari di Muslim kan ada itu kuntu nahaitukum an zaratul fazil, itu dalam sahih Muslim malah. Nah, gitu kan. Jadi larangan setelah, maka dalam ilmu fikih itu dalam materi dalam kitab-kitab fikih ya, ketika ada perintah setelah larangan itu menjadi seolah-olah itu pengukuhan. Dulu kamu tak larang makan jeruk, sekarang makan sepuasmu, kan begitu kan? Nah, karena sudah sehat. Nah, itu. Dulu kamu tak larang karena Islam belum kuat dan banyak kesalahan penyimpangan. Sekarang berziarahlah. Berarti sekarang itu ya setelah Rasulullah itu ya sudah orang ziarah tanpa keraguan, sudah boleh semua, laki perempuan. Cuma dalam kitab fikih kalau perempuan makruh saja. Makruh itu dengan pertimbangan satu, kalau dikhawatirkan nanti nangis di kuburan, mentalnya tidak kuat, bikin sedih. Nomor dua, mengganggu cowok-cowok yang ziarah, yang khusyuk nggih. Mengganggu kekhusyuan. Nomor tiga, dikhawatirkan nanti membawa fitnah. Maka kalau ke perempuan ziarah ya pakainya sopan bersama muhrimnya dan menahan hasrat sedihnya begitu. Jadi tidak apa-apa, berarti menjadi sunnah masuk ke perintah fazuruha itu. Jamak taksir soalnya siapapun ya. Oke. Nah, kemudian yang mumpung momentumnya pas ini Yai, tentang fazuruha tadi, kira-kira apa yang nanti akan dibacakan ketika ziarah? Karena kadang kan diwaca opo ini kan bingung. Ini saya ziarah, saya nggih pengen nyadran. Lah, sementara orang nyadran kan hanya dimaknai ziarah. Nyadran itu rangkaian seperti ruwahan, megengan. Itu istilah di per daerah. Yang isinya ya ndongake wong mati, kemudian sedekahan dan ziarah. Kalau mendoakan orang mati dari manapun bisa, tidak harus datang ke kubur. Tapi kalau ziarah ya datang ke kubur, namanya ziarah. Itu artinya mengunjungi. Posisi duduknya juga ya, kadang kebalik-balik. Ya, mengunjungi kubur berarti ziarah kubur. Berarti kalau ziarah kubur ya harus datang. Kenapa harus datang? Ternyata orang mukmin di dalam kuburnya itu bisa melihat siapa yang datang. Hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi al-mu'minu fi kuburi yandur ila man fawqa. Orang mukmin di dalam kuburnya bisa melihat siapa yang ada di atasnya. Berarti kalau kita datang ke kubur, itu ahli kubur itu melihat kita. Melihat kita. Dan kemudian nyaman-nyamannya orang mati itu ketika diziarahi orang yang dicintai. Yang mati bapak, kemudian yang menziarahi anak, itu orang tuanya gembiranya, ayem nyaman. Dan melihat, ya Allah, anak-anakku demoro kabeh, kira-kira begitu. Tidak harus bawa apa-apa enggak, Yai? Ya, namanya orang silaturahim itu ya tergantung kemampuan. Ketika hidup kita silaturahim moro itu kalau nggowo ya wong seneng, enggak nggowo ya tetap seneng. Enggak harus bawa kembang. Nah, maka ketika ziarah, satu pengertian, ternyata orang mati itu melihat kita. Dan kegembiraan, kenyamanan orang meninggal dunia ketika yang ziarah ada orang-orang yang dicintai. Anaknya menziarahi bapaknya, ya kakaknya menziarahi adiknya, orang tua menziarahi anak-anaknya. Itu orang mati gembira. Apalagi kita datang itu membawa doa.
Pertama membahas assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wal muslimin antum salafuna wa nahnu bi athar insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana walakum afiyah sing dawu ngono. Kalau ndak bisa panjang ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal muslimin. Cekak begitu. Sudah cukup. Cukup. Masih tidak bisa ya amit mbah. Ya amit mbah ya, itu ya satu. Lah ketika kita salamnya orang hidup ternyata kebahagiaan bagi orang yang meninggal kesemuanya. Dalam hikmahnya, hikmatul tasyik, ketika kubur itu diucapin salam itu sehari semalam dibebaskan dari siksa kubur. Maka ketika kita lewat kubur pun lewat bukan masuk, diperintahkan Rasul uluk salam. Hanya lewat saja loh Pak. Lewat. Aisyah ya Aisyah, idza marat alal baqi fasallim alaihi wa Aisyah, jika kamu lewat ke kubur baqi, salamlah. Ini cewek loh yang diperintah loh, bukan cowok loh. Loh, berarti cowok lebih ya. Kenapa? Salam saja itu orang mati dapat kenyamanan sehari semalam. Maka ketika kita kedatang ke kubur untuk ziarah ya niatnya bukan nyadran. Ke kubur untuk ziarah, langkah pertama adalah uluk salam. Kalau nggak bisa kayak begitu cara Jawa, salam sejahtera wahai penduduk kubur sing mati teng mriki minal muslimin muslimat. Oh, gampang. Gitu ya. Lah nek ampun adabe mlebu kubur, sendal dicopot lebih baik. Kalau dipakai langkahnya kalem. Jangan bikin gesekan ke bumi. Karena gaduhnya di atas kubur membuat gaduh juga suasana alam barzah. Kemudian kalau lewat jangan di tengah nisan. Nah, hukumnya makruh kalau lewat di atas kuburnya orang mukmin haram. Oh, gitu. Jangan duduk di atas nisan. Nah, itu larangannya. Nah, kemudian kalau wanita ikut bersama muhrim, menutup aurat, jangan pakai wewangian. Biasa Bu, gak usah genconan. Harap nang kuburan make upan ning salon sih. Kalau posisi lagi mens misalkan ya. Enggak apa-apa, wanita men masih boleh. Boleh. Hadas besar masih boleh hari Boleh ini. hadas besar boleh, men boleh karena tidak hanya kan tidak baik juga. Oke. Nanti kemudian duduklah. Duduk kalau yang diziarahi itu bapak atau laki-laki, maka duduknya penziarah menghadap ke kiblat. Mohon maaf, ke barat. Kok ke barat? Ngetan. Ke timur. Kalau yang diziarahi bapak atau laki-laki, maka posisi kita sak kulone patok ngadep ngetan ning patok sing dhuwur. Sing lor. Bagian kepala aja. Bagian kepala. Nah, itu kalian diri bapak. Jadi saya menghadap begitu. Kalau yang diziarahi ibu atau wanita, kita ada di sebelah timurnya kubur. Sakwitane menghadap ke barat atau kiblat, di tengah. Oh, di tengah, bukan di bagian kepala. Tidak, di tengah. Kalau wanita yang diziarahi, kita di tengah, di sebelah timurnya menghadap ke barat. Kalau yang diziarahi itu siapa? Bapak, kita menghadap ke timur di sebelah patok sing bagian kepala. Den, pun sampean teng mriku nek sampean ora iso maca apa-apa nggawa sekar utawa nggawa banyu. Sekar itu kembang. Sekar itu kembang, maka orang nyebut lunga nyekar, ora nyadran, nyekar. Nah, nyekar gawake sekar kanggo wong mati. Wah, itu bid'ah itu Nabi. Oh, bid'ah piye to? Hadisnya riwayat Ibnu Majah, keterangan Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengikuti Rasulullah. Begitu lewat pekuburan Rasulullah berhenti. Wajahnya Rasulullah merah pada gumbrobyos. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Madzaka ya? Ada apa ya Rasul?" Sampean dengar ndak apa yang saya dengar? "Ndak ya Rasul. Di dalam kubur itu orang-orang baru disiksa. Mengerikan. Hanya gara-gara sudah kecil." Dosa apa ya? Satu nek nguyuh ngadeg nek sing sitok iki cangkeme nakal. Setelah itu Nabi kemudian mengambil pelepah kurma, dipecah jadi dua, truk diceblokno kubur satu-satu. Abu Hurairah tambah bingung, apa niku manfaatnya ya Rasul? Selama pelepah kurma ini masih ada di atas pekuburan ini, maka pelepah kurma ini memintakan ampun kepada
orang yang mati. Maka diringankan siksanya selama pelepah kurma itu masih basah. Maka wong Jawa sing cerdas gawane kembang wit sembojo. Nabi pelepah kurma lah, karena begini membacanya. Di Arab, di padang pasir, tumbuhan yang hijau itu hanya kurma. Yang bertahan hijau itu kurma. Kok upana gedebok gedang ceblok gedang ya. Kalau ada sekar ya jupukno sekar. Lah orang Jawa cerdas itu di Indonesia itu negara tropis, banyak tumbuhan yang ternyata ada yang memang tahan di berbagai macam musim. Bahkan kemarau panjang pun itu ada, namanya kamboja. Maka kenapa kuburan kok identik kamboja? Karena tanaman ini langka. Tanaman ini ternyata kuat bertahan di 3 musim kemarau. Bisa survive gitu. Iya, survive di 3 bahkan 4 kemarau. Ngembang terus. Dikatakan tidak ada hujan 4 tahun itu masih bertahan hidup, bisa dia. Lah, bismillah moro nggo kamboja ceblokno nang kuburan, truk. Maka kamboja ini selama masih basah dan hidup, tumbuhan ini yang mintakan ampun keringanan terhadap orang mati. Itu enggak moco-moco, Mas. Wis bismillah Allahumma truk. Nah, ceblok itu kita datang ke kubur itu sudah dapat nilai dan orang mati dapat manfaat. Masya Allah. Padahal nggak moco-moco. Sama ketika kita ziarah nggak bisa baca-baca, Pak Ibu nggih, nggawa sekar, sudah sekar didoleh Mbah, Pak niki sekar kangge jenengan. Sekar selama kembang iku masih basah, maka orang mati dapat keringanan siksa. Lho ndak lumayan toh. Maka nek nyekar nggawa sekar, nek ziarah nggawa sekar jenenge nyekar. Maka selama sekarnya itu masih merah segar, maka orang mati diringankan. Apalagi kita bisa baca salam tadi. Salame bermanfaat sehari semalam. Di situ sampean iso maca Yasin, maca tahlil, maca Al-Mulk. Oh, Masya Allah. Yasin dibacakan orang mati diringankan siksanya. Dikir-dikir menjadikan tambah amalnya orang mati. Kalau Al-Mulk sampean waca, si mayitnya ditiadakan siksa. Masya Allah. Jadi Yasin sama Al-Mulk itu sebetulnya untuk ziarah keren yang Al-Mulk. Al-Mulk itu kalau dibacakan di atas pekuburan, ini orang mati ditiadakan siksa. Berapa ayat itu, Yai? Ya 1 surat. Kan lebih pendek daripada Yasin. Malahan, kalau ya. Yasin, kalau Yasin diringankan. Cuma Yasin kan bermanfaatnya luar biasa ya. Yasin tuh ketika orang mati yang dahsyatnya Yasin itu kan ketika dibacakan orang yang telah meninggal dunia ketika jenazahnya masih, itu yang paling dahsyat karena akan menjadi malaikat di setiap huruf 10 malaikat yang berbaris bersaf-saf memintakan ampun sampai kiamat. Nah, ketika di pekuburan baca Mulk itu hebat, dan itu ada kisahnya dalam hadis sahih ditangkan dari Ibnu Umar pada waktu Nabi itu pulang dari perkemahan, sahabat punya kebiasaan itu kalau nginep ya bikin kemah lah. Kemudian kalau sudah bikin kemah istirahat sambil baca Quran. Deres gitu ya. Deres. Ternyata di situ pekuburan. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasul, ternyata ini pekuburan ini gimana? Orang-orang sudah baca Quran, saya baca Mulk ini gimana?" Kemudian dia mengatakan, "Fa innaha ayatul munajiyah." Ya Mulk iku ayat kanggo penyelamatan. Nek wong mati mbok Mulk yo diselamatkan dari siksa, bukan hanya diringankan, diselamatkan. Masya Allah itu. Nah, kalau tidak bisa semuanya, minimal maca kulhu ping 11. Hadisnya riwayatnya Sayyidina Ali sing nerangke. Sayyidina mengatakan Nabi pernah bersabda, jadi man qara'a ikhlasa ikhda asyara fa ahda ala mayitin, barang siapa yang menghadiahkan surat ikhlas 11 kali kepada mayit, maka falahu ajru adada mayitil mukmin, maka dia mendapatkan pahala sebanyak mayit mukmin yang mati. Maka dari hadis ini maka disusunlah ila hadrati, menghadiahkan. Oh, kalau bisa ya dihadiahkan dulu niatnya. Barang siapa menghadiahkan surat ikhlas kepada mayit, macam mayit orang yang membaca dapat pahala besar, yang mati dapat keringanan. Maka kemudian ila hadrati, Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir sebagai adab, kemudian jami ahli kubur khususon mbah kula bapak kok jenenge sebut sapa, Al-Fatihah.
maca kulhu ping 11. 11 tak mawon. Lah nek dungane arep basa cara Jawa, ya Allah, sampean tami bacaan kulhu kula, sampean tambahno kangge arwahipun bapak kula, mbok kula, mbah kula, sampean sepuro mbah kula, bapak kula, sampean sayangi welasi, ngoten. Lah niku mungkin orang mati ya dungane sampean ya diamini malaikat, Gusti ya bapakmu tak ringanke ya berkah ziarahmu. Minimal seminggu ziarah tok bermanfaat 1 minggu. Kalau dibacakan doa tambah 40 hari, ya, berarti bertambahlah nilai kebaikan orang mati, kemudian diringankan siksa, bisa jadi ditiadakan dari siksa. Jadi betapa bahagianya orang mati. Karena orang mati itu bayangkan kalau di situ ada jenazah atau kubur yang tidak diziarah, itu nggih tangisan teng alam kubur, "Jo, anakku ki do nang ngendi yo? Aku do dikirim." Wong-wong kae do dikirim tili anak buyu aku kok enggak. Kita tangisan. Tangisan bukan hanya iri. Ya iri tangisan susah di alam kubur. Maka jangan sampai kakek nenek kita tangisan di alam kubur ketika saat ruah ini orang berbondong-bondong, ya ikut saja. Wong timbah bapak neng kono kok yura itu. Nah, itu. Maka menjadi tradisi dan kebiasaan. Maka disebut syariat yang dibudayakan. Meskipun ziarah dalam masa-masa dulu itu bebas nggih Pak, bahkan malam-malam juga pada ziarah dulu nggih ya, ada hari yang dikhususkan yaitu hari Jumat. Jadi man zara qabra abawaihi likulli jum'atin atau ahadihima kataballahu biron. Jadi kalau anak berziarah ke makam orang tuanya salah satu keduanya di hari Jumat, maka ditulis anak yang birrul walidain. Artinya baktinya anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menziarah di hari Jumat. Itu bisa dimaksud berarti ziarah kubur umum itu hari Jumat itu yang paling bagus. Kalau wali-wali bebas, tapi kalau umum itu Jumat. Atau ya apa saja bisa. Katakan momentumnya ruan begitu ya hari apa saja. Bebas. Kalau sempat ya pilih Jumat, kalau enggak ya hari apa pilih lah itu. Bahkan puasa Ramadan kalau pengen ziarah juga silakan. Ya boleh, bunda apa-apa. Cuma karena ziarah kan karena ketika bulan kemuliaan Ramadan itu proses siksa kubur ditiadakan. Maka andai kan tidak ziarah itu tenang-tenang mbokku malaikatnya prei gitu. Kemuliaan Ramadan seperti hari Jumat. Kemuliaan Ramadan tidak ada siksa kubur sehingga ketika enggak ziarah ya enggak apa-apa. Maka nanti ketika lebaran datang lagi. Karena hati-hati ini sudah mulai malaikat nyambut gawe meneh. Gitu. Sudah enggak ada diskon ini. Ya. Ini kita overtime banyak ya, tapi ada satu lagi sebagai closing lah ini. Yai, kalau kebetulan rata-rata banyak yang menanyakan seperti ini, saya rangkum saja dari Pak Dirjo atau bapak-bapak yang menanyakan. Kebetulan bapak ibu kami kan sudah meninggal Yai. Ya. Nah, makamnya itu deket. Nah, ini kalau ziarah saya satu-satu atau bagaimana? Saya langsungkan karena memang kalau misalkan satu-satu ini kan tata acaranya tadi berbeda. Kalau yang putri meninggalnya posisi di tengah, yang putranya di dekat kepala, bagaimana ini ya? Sebetulnya cukup di pintu saja bisa. Jadi tidak harus menengok ke satu. Katakan kalau situ memberayati di situ semua, kan tidak mungkin menengok satu-satu. Tapi cukup salam di pinggiran ada cukup. Uluk salam di pinggiran dan mendoakan di pinggiran. Itu sudah bermanfaat dan termasuk sudah ziarah. Datanglah masuk ke pekuburan kemudian mengucapkan salam dengan berdiri assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Itu sudah cukup. Kalau kepengin mentakhsiskan ya assalamualaikum sopo namanya bapakku, mbahku, buyutku sebut saja. Disebut semua gitu. Ya. Nanti kalau ada waktu ya tengok kuburan, tengok aja kuburannya satu-satu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi minimal datang ke pinggir kubur mengucapkan salam dan doa. Atau doanya di pinggir kubur yang bareng-bareng di sana ya, terkelompok ini keluarga. Ya, sudah sama. Jadi tidak harus duduk di depan. Artinya kalau sudah datang ke kuburan di pintu dan uluk salam itu sudah sama. Tidak harus satu-satu. Lah, kalau baru bapak ibu ya satu-satu kan biar taksis begitu. Oke, kita harus segera closing Yai dan ditunggu tamu di depan katanya. Mohon doanya Yai. Baik, semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur Allah sehingga di ruah di Sya'ban ini kita bisa melewati dengan baik, merencanakan dengan baik program ibadah di bulan Ramadan nanti
yang semua didasari dengan kegembiraan beribadah, melaksanakan perintah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita semua. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan fi sihah wal afiyah lil ibadah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, edisi spesial ya, karena momentumnya pas. Banyak hadis tadi yang disampaikan oleh Abah Yai meriwayatkan tentang anjuran, dorongan untuk berziarah dan mendoakan leluhur kita. Pasti saya yakin Anda sudah paham karena tadi diberikan doa-doa yang paling mudah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Fanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.